Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza halta lisabikal yaumal jumadi ansit wal imamu yahtubu faqad lagut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'alakum turhamun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين المؤمنين وجعل الضياق على القلوب المنافقين والكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الحاضرون المسلمين حفظهم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله
قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Sadaqallahul azim. Alayah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam berbagai macam situasi dan kondisi apapun, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari bahwasanya segala yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini merupakan takdir dan kehendaknya Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan nikmat dan tidak ada yang bisa menerima tobat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang paling berkuasa atas kehidupan manusia di bumi ini, karena semua berasal dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim ayat Surat Al-Baqarah ayat 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabanhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini dunia sedang mengalami musibah yang berupa pandemi COVID-19. Virus yang namanya corona ciptaan Allah itu menginfeksi manusia di berbagai penjuru dunia. Sejak Desember 2019, virus yang tak kasat mata ini mewabah dan tercatat sampai di awal tahun 2021. Sudah lebih dari 90 juta orang terinfeksi. Makhluk Allah ini juga sampai sekarang sudah menyebabkan 1,9 juta orang meninggal dunia. Di Indonesia sebanyak 1.500.000 terinfeksi positif COVID-19 tercatat pada tanggal 18 Maret 2021 dan 1.300.000 berhasil pulih sembuh. Namun ada 40.449 orang tidak terselamatkan akibat virus yang durjana ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bencana yang non alam ini mengakibatkan berbagai sektor kehidupan terdampak, mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan berbagai sendi kehidupan manusia. Pemerintah pun terus meningkatkan masyarakat untuk senantiasa mentaati dan menerapkan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas. Hal ini ditunjukkan sebagai ikhtiar lahiriah untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini yang pertama kali berasal dari Cina. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, protokol kesehatan yang dianjurkan yang meliputi 5 hal ini yang nantinya menjadikan pelajaran bagi kita semua, yang tentunya marilah kita simak 5 hal tersebut. Yang pertama yakni memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima kurangi mobilitas. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut para ahli, protokol kesehatan ini dinilai mampu menjadi ikhtiar secara fisik dan menjaga diri dari orang lain dari paparan virus corona 19 ini. Yang pertama, protokol kesehatan yakni adalah memakai masker. Ini bisa menjadikan peringatan bagi kita semua untuk senantiasa menjaga mulut kita, apalagi kita menjelang bulan suci Ramadan. Di zaman digital ini, setiap orang bebas mengekspresikan dan mengatakan apa yang ada di dalam benak pikirannya.
Era media sosial yang tidak lagi batas waktu dan jarak ini menjadikan banyak orang ceroboh dan tidak memikirkan efek dari apa yang diucapkan atau ditulis di media sosial. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mengingatkan kita melalui hadisnya yang untuk berbicara hal-hal yang baik saja. Kata Rasulullah, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun protokol kesehatan yang kedua yakni mencuci tangan. Ini menjadikan simbol bagi kita untuk segera membersihkan diri dari banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Di zaman modern ini berbagai tindakan dosa yang ditimbulkan akibat ulah anggota badan kita dengan mudah dilakukan, baik dosa itu merugikan diri sendiri terlebih merugikan orang lain. Berbagai bencana alam maupun non alam menjadikan peringatan bagi kita untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nuh ayat 10 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumtidakum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Yang artinya maka aku Nabi Nuh berkata kepada mereka, mohonlah ampunan, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Protokol yang ketiga yakni adalah menjaga jarak. Ini juga menjadikan renungan bagi kita semua untuk tetap menjaga jarak dengan kehidupan dunia. Jangan sampai dunia yang hanya tempat mampir, hanya dunia yang fana ini, hanya untuk yang beristirahat sejenak ini, menjadikan kita lupa kehidupan yang abadi, yakni kehidupan di akhirat nanti. Kehidupan dunia dan akhirat haruslah seimbang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, i'mal litunjaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirataka ka'anna tamutu ghada. Yang artinya bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok lagi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Protokol yang keempat yakni menghindari kerumunan. Hal ini merupakan simbol bahwa terkadang kita memang harus menyendiri, bermuhasabah terhadap segala sesuatu yang telah diperbuat selama ini. Kita harus menghitung-hitung kembali jika kemungkinan selama hidup ini kita pernah melakukan kesombongan, kita tidak dapat menundukkan hawa nafsu kita, kita seringkali membuat permasalahan dengan sesama kita, bertengkar dengan tetangga, memberikan keresahan di masyarakat. Semua itu adalah kelalaian bagi kita. Tentunya manusia seiring berbuat ketamakan dan sewenang-wenang itu, marilah kita introspeksi diri, sehingga mari kita imbangi, sehingga kita bisa memikirkan kehidupan akhirat nanti yang tentunya juga harus kita hindari kesemuaan itu. Sayyidina Umar bin Khattab telah mengingatkan pentingnya muhasabah dalam suatu khutbahnya, yang artinya hisablah dirimu, introspeksi kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar, yakni hisab. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadikan ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Protokol yang terakhir yakni adalah mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 ini bisa berada di mana saja.
Jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu untuk di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus yang jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, marilah kita tetap berada di rumah. Marilah kita tidak banyak aktivitas yang di luar kota atau dimanapun yang di situ banyak pandemi, banyak virusnya. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama, yakni masih hidup. Pasalnya virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah renungan hikmah di balik protokol kesehatan dalam menghadapi COVID-19 ini. Sebagai orang yang beriman, sudah seharusnya kita terus menanamkan dalam diri kita bahwa Allah lah yang paling kuasa terhadap segala apa yang terjadi, apa yang ada di bumi ini. Segala sesuatu yang diturunkan yang berupa virus corona ini pun hadirnya juga dari Allah, yang mengangkatnya dari Allah, yang nantinya juga akan dibinasakannya oleh Allah manakala kita ini selalu berdoa dan berikhtiar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai makhluk lemah, tentunya kita harus melakukan ikhtiar supaya kita ini diselamatkan, melakukan ikhtiar demi untuk segera diangkatnya musibah yang berupa pandemi 19 ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal 'idisam bi hamlillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila al-maghfirati rabbil 'alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabil jahannam wa na'udzu bika min 'adzabil qabri wa na'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma adfa'nal bala wal والسلاسل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.